Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di Time to Talk bersama saya Sri Handayani sebagai co-hostnya di sini. Dan di sini saya nggak sendirian ya. Saya ditemani dengan Umi cantik kita, Umi Arini Sabrina Ansor SPD MPD. Jadi beliau ini sebagai narasumber kita di pagi ini ya, sedikit menceritakan tentang profil beliau. Beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar di universitas di Kota Medan. Kita langsung aja ke Umi Arini ya. Apa kabar Umi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, Umi Yani. Nah, Umi Yani dengan tim yang lain bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung aja ya Umi ya. Boleh. Di sini kita membahas tentang pendidikan. Jadi saya mau tanya ini Umi, gimana sih menurut Umi atau pandangan Umi tentang pendidikan saat ini? Oke, baik ya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi Yani dan juga tim podcast SMA Almanar ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa pemahaman dan wawasan terkait tentang bidang edukasi atau pendidikan. Nah, oke, di sini kita akan bahas tentang pendidikan ya Umi. Tapi kira-kira nih Mi, saya mau tanya dulu nih sama Umi Yani. Ya, boleh. Pendidikan itu menurut Umi Yani sendiri bagaimana sih Umi? Kalau menurut saya ya belajar mencari yang tahu aja. Belajar mencari yang tahu ya. Gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak penting tapi dicari tahu aja ya. Jadi Oke, kita cari tahu aja. Yang nggak tahu cari tahu, itulah belajar. Jadi kan? belajar menurut pandangan Umi Yani itu mencari tahu sesuatu yang belum tahu menjadi tahu gitu ya. Oke ya. Jadi di sini ya banyak sekali ya masyarakat ya, bukan banyak sekali, memang hampir semua masyarakat atau anak ya yang diberikan pendidikan dari kecil oleh orang tuanya ya, dimana pendidikan itu bukan hanya dari bangku sekolah saja, tapi dari lapangan, dari lingkungan, dari masyarakat, dari keluarga ya, bahkan dari sanggar privat itu juga merupakan pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya kita harus pahami dan ketahui bahwa pendidikan itu merupakan satu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, namun banyak sekali ya sekarang orang-orang yang berkecimpungan di dunia pendidikan, tapi dia bingung dengan pendidikan itu sendiri. Bahkan tenaga pendidik pun ya melakukan sebuah pendidikan kepada peserta didiknya. Beliau juga bingung bagaimana cara menerapkan pendidikan. Nah, jadi di sini saya mau memberikan gambaran sedikit tentang pendidikan itu sebenarnya yang bagaimana. Bagaimana kita harus memahami pendidikan itu dan bagaimana pola kita menerapkan agar kita itu mampu menjalankan pendidikan di dalam diri kita. Nah, jadi menurut pandangan saya itu pendidikan itu merupakan pembelajaran atau proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sebuah sistem seperti pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, jadi di sini kita akan jabarkan satu persatu ya Umi ya, bagaimana yang dikatakan dengan pendidikan itu tersendiri ya. Nah, jadi di awal itu kita kutip kata ya. Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan ya. Ada 3 kata, ada poin 3 kata yang harus kita pahami. Nah, di mana pembelajaran itu merupakan proses. Wah, seru sekali nih sepertinya ya teman-teman ya guys. Jadi, kita dengerin lagi selanjutnya keterangan dari Umi cantik kita ini. Oke, baik ya. Dipotong Umi Yani ya, tapi maaf. ya. Oke. Nah, jadi di mana pendidikan itu merupakan yang salah satunya itu adalah pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran itu sendiri adalah proses kita belajar. Jadi pembelajaran itu Umi Yani sendiri itu bahwa itu sebuah proses. Jadi kalau kita melakukan pendidikan berarti kita sedang berproses bertumbuh, berproses belajar mencari tahu, berproses dalam bidang apapun itulah dalam pembelajaran. Nah, melihat dari yang namanya pembelajaran ya, atau melihat dari yang namanya proses, kita tidak bisa menyamakan semua akhir tercapainya pembelajaran pada peserta didik ya, atau kepada siswa.
Karena proses itu memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Nah, kenapa bisa proses pembelajaran pada peserta didik itu memiliki pencapaian yang berbeda-beda? Karena tidak semua ya kemampuan pola berpikir peserta didik itu sama. Apalagi benar. kalau kita pahami peserta didik ini terlahir dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, jadi pembelajaran itu proses. Mungkin proses tercapainya ada yang sampai puncak, ada yang di setengah, bahkan mungkin cuma satu langkah. Tapi itulah yang dinamakan pendidikan. Jadi kita berproses untuk belajar. Makanya kita sebagai seorang pendidik pun tidak boleh lelah untuk terus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dia mau berusaha dan berupaya ya. Nah, kemudian setelah adanya proses pembelajaran, adanya pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi di dalam bidang pendidikan itu ada dua hal yang memang perlu ditekankan ya, bahwa pendidikan itu bukan hanya soal orang cerdas, orang pintar itu ketika dia mampu hitung berhitung. Tidak, ya. Tapi pendidikan itu ada dua konsep yang perlu dipahami, yaitu secara pengetahuan dan secara keterampilan. Dimana kalau kita melihat pengetahuan, disitulah kita melihat pola pikir seorang peserta didik, ya, dimana mereka belajar secara sistem analisa, logika, pengetahuan, hitung berhitung, teoritis. Nah, itu adalah pengetahuan. Yang dimana pengetahuan itu kita menggunakan pola otak sebelah mana, Umi? Sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti kanan kiri ya. Nah, di mana pengetahuan itu menggunakan pola berpikir menggunakan otak di sebelah kiri ya. Jadi otak kiri kita itu bekerja itu melalui yang namanya logika, analisa ya, pemahaman teori. Jadi orang eksak itu otak kirinya lebih bekerja dibandingkan otak kanan. Kenapa? Karena memang kemampuan otak berpikir itu di bidang pengetahuan. Nah, ya kan? Nah, menarik jadi sekali ya Umi ya. Iya. Saya juga baru dapat ilmu nih di sini dengan Umi hari ini. Nah, selain pengetahuan, nah pendidikan itu juga merupakan proses pembelajaran dari keterampilan. Nah, biasanya keterampilan itu bakat atau soft skill peserta didik. Nah, jadi di sini kita harus menyeimbangkan bahwa pendidikan itu bukan hanya merupakan pembelajaran dari hitung berhitung atau pembelajaran untuk mengerjakan dan menyelesaikan soal matematika. Tidak, Umiani. Tapi pendidikan itu adalah proses pembelajaran. Bisa saja peserta didik itu mampu secara pengetahuan, tapi bisa saja juga secara keterampilan. Nah ya, banyak sekali sekarang kita melihat ya tenaga pendidik atau seorang guru itu yang sangat membeda-bedakan siswanya ya, Umiani ya. Padahal dia juga bisa nggak mesti harus di akademik dia pintar, tapi dia juga bisa di keterampilannya juga iya bisa. Benar. Nah, jadi banyak sekali yang membedakan, di mana yang lebih mirisnya saya ketika ada ya seorang pendidik atau tenaga pengajar yang sampai tega mengatakan muridnya itu dengan sebutan kata bodoh gitu. Menurut saya, mohon maaf, kalau ada guru ya atau tenaga pendidik yang mengatakan seorang murid itu bodoh, menurut saya beliau yang lebih bodoh. Iya. Kenapa? Karena kita diciptakan banyak sekali metode pembelajaran. Iya. Ya, masa tidak ada satupun metode yang bisa beliau terapkan untuk membantu siswanya itu untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Dan kita pun sebagai pendidik tidak boleh sebenarnya hanya melihat dari satu kemampuan peserta didik saja. Ya, iya, kita harus melihat dua ruang. Bisa dari segi pengetahuan, bisa dari segi keterampilan. Makanya ketika ada siswa yang mungkin kurang mampu dari segi pengetahuan, lihat skillnya, lihat keterampilannya. Mungkin dia bisa lebih mampu di pola berpikir menggunakan otak kanan. Nah, ya. Jadi otak kanan itu dia berfungsi sebagai kreativitas dalam diri kita. Jadi itu dia dalam soft skill, keterampilan, imajinasi ya. Apalagi yang berkaitan dengan seni ya. Itu adalah yang berfungsi di otak kanan kita. Nah, jadi pendidikan itu sebenarnya seimbang sih Umiani kalau kita pahami. Jadi kita nggak boleh melihat bahwa kita tidak mampu berhitung kemudian kita berpikir bahwa kita tidak mendapatkan pendidikan dengan baik ya. Padahal pendidikan itu bisa dilihat dari segi keterampilannya dan juga bisa dilihat dari pengetahuan. Dan satu lagi, pendidikan itu proses. Nah, kita nggak boleh harus memaksakan siswa itu untuk harus
selalu tuntas. Nah, kalau selalu tuntas itu tidak ada proses namanya. Tapi kebanyakan guru kita sekarang di zaman sekarang ini seperti itu ya Umi ya. Rata-rata tenaga pendidik banyak yang memperlakukan murid seperti itu apa, ya. Mi, waktu kuliah dulu kan kita ini sudah mau kita kan udah ambil pendidikan guru ini kan. Berarti kan kita udah tahu nih metodenya, semuanya kan itu harus diterapkan kan Umi kan. Tapi kenapa mereka tuh banyak guru yang seperti itu, sementara mereka kan udah tahu ini metodenya, kalau misalnya seperti ini nggak boleh nih, ini kayak gini nggak boleh gitu kan. Tapi kenapa seperti itu di lapangan gitu, tidak sesuai dengan yang dia apa yang ajarkan, seharusnya yang dilakukan di lapangan. Jadi begini Umi, ketika kita belajar ya, ketika kita sekolah atau mengikuti sebuah pendidikan, terkadang berbeda Umi, terkadang kita berbeda dengan apa yang kita pelajari dengan apa yang harus kita terapkan. Benar. Terkadang banyak sekali ya calon-calon tenaga pendidikan yang dia mungkin secara teori memahami dan menganalisis segala apa yang diberikan materi dari dosennya itu ya, atau dari tenaga pendidiknya itu, dia mampu pahami secara teoris. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, banyak sekali seorang tenaga pendidik yang gagal ketika menerapkan materi atau teori yang dia dapat selama dia di bangku pendidikan. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, makanya dari itu ketika kita menjadi seorang pendidik, kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus belajar dan mencari tahu. Kenapa? Karena zaman kita itu berkembang Umiani. Benar. Kita tidak bisa menyamakan pola belajar kita pola belajar peserta didik kita dengan pola belajar kita. Nah, kemudian kita juga harus terus berkecimpungan dalam bidang pendidikan. Nah, itulah butuhnya pengalaman yang banyak untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Nah, gitu Yani. Tetapi walaupun kita lihat ada beberapa seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga kok Umiani guru-guru yang luar biasa ya. Sangat luar biasa ya. Benar, saya kagum sekali dengan yang namanya seorang tenaga pendidik, khususnya seorang guru ya. Karena guru ini menurut saya selain dia mampu mengajar, dia harus mampu melakukan yang namanya pembentukan karakter kepada siswanya. Beda dengan dosen ya Umiani ya. Kalau dosen itu juga tenaga pendidik, tapi dia cuma sebatas memberikan materi. 20% dosen memberikan materi dan 70% tuh project based learning, jadi mahasiswa belajar sendiri. Nah, urusannya bagaimana dengan karakternya ya, dengan attitude-nya itu tidak dipermasalahkan kalau dalam universitas. Tapi kalau di dalam sekolah ya, itu sangat wajib kita tuntun untuk siswa itu memiliki kecerdasan emosional dalam pembentukan karakternya. Nah, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya tadi Umiani berbicara tentang pendidikan, di mana tadi pendidikan merupakan proses pembelajaran dari pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, maksud dari satu generasi ke generasi berikutnya itu di mana awal mula pendidikan itu dimulai. Kira-kira menurut Umiani, seorang anak itu mendapatkan pendidikannya sejak kapan ya Umiani? Sejak dia dari kecil ya, dari dini ya, sudah belajar ya, dari dia keluar dari rahim dia juga sudah belajar menangis, belajar menyusuin gitu. Jadi dari kecil tuh kita udah belajar. Ya, jadi benar ya Umiani pinter banget ya. Terima kasih Umi. Jadi ya benar seperti yang disampaikan oleh Umiani tadi ya, bahwa bahwa pendidikan itu didapatkan seorang anak sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, itulah pendidikan awal mula, di mana pendidikan itu disebut dengan pendidikan informal. Nah, jadi gitu ya. Pendidikan informal itu didapat di lingkungan keluarga. Nah, jadi disitulah pendidikan dimulai, yang dimana seorang guru atau madrasah pertama bagi seorang anak itu adalah ibunya. Iya, benar, ibunya. Makanya nih perempuan-perempuan ya yang nanti bakal calon jadi ibu ya, sekolahlah bagus-bagus ya, mengikutilah pendidikan sampai kamu betul-betul puas dengan pendidikan itu sendiri ya. Jadi
Tapi menurut saya kalau pendidikan itu kayaknya nggak ada puasnya ya, kita harus belajar. Benar. Jadi kalau misalnya dibilang ngapain nih sekolah tinggi-tinggi, nanti di dapur juga, itu salah besar ya salah Umi besar ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti kerjanya cuma ngurus anak doang, Ngurus suami, ya enggak Justru ya. karena kita mengurus anak, memberikan pembelajaran kepada anak, makanya kita harus memiliki pendidikan seorang ibu itu ya. Nah, jadi dari pendidikan formal ya, di situ diajarkanlah bagaimana seorang anak itu harus bisa duduk, berlari ya, atau berjalan ya, dari psikomotoriknya ya. Nah, kemudian lanjutlah dia masuk kepada generasi berikutnya, itu pendidikan formal dari TK, SD, SMP ya, SMA, universitas, sampai dia kembali menjadi seperti anak kecil. Umi Yani, kira-kira kalau melihat seorang nenek, kakek, opung yang sudah tua, sifatnya bagaimana? Tingkahnya bagaimana? Menyebalkan tidak? Ya, menyebalkan. Ya. Kembali lagi seperti anak kecil ya Umi ya. Iya, gitulah. Jadi begitulah Allah menciptakan mukjizat yang luar biasa ya kepada kita seorang hambanya, kepada seorang manusia. Siklus itu berputar. Ketika kita lahir dari menjadi seorang bayi yang taunya cuma nangis, baperan, yang nggak tahu apa-apa, yang semuanya harus dibantu, ketika nanti dia berproses menjadi tua kembali, nah itu akan terjadi lagi. Nah, sampai kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Nah, itulah yang dikatakan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, kemudian pendidikan itu melalui proses yang namanya pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, pengajaran itulah yang didapatkan seorang peserta didik dari pendidik. Ya, kita sekolah, kita diberikan ilmu, kita diberikan teori, itulah pengajaran yang diberikan kepada gurunya untuk peserta didik. Nah, setelah melalui pengajaran, kita masuk kepada tahap pelatihan. Nah, pelatihan itu biasanya diberikan dalam bentuk ujian, tugas, kuis. Nah, kemudian setelah pelatihan, itulah yang terakhir dilakukan penelitian. Itu biasanya dalam bentuk evaluasi atau penilaian. Nah, sehingga kita tahu nih sampai mana sebenarnya pencapaian kependidikan dari peserta didik kita. Nah, itulah gambaran sedikit tentang pendidikan ya Umi Yani. Jadi kesimpulannya Umi Yani ya, kalau misalnya bisa ya kan, kita menjadi seorang pendidik itu kita harus mampu pahami dulu pendidikan. Karena banyak Umi Yani sekarang guru-guru atau tenaga pendidik yang dia mengajar, dia menjadi seorang pendidik, tapi dia tidak tahu arti pendidikan itu sendiri. Ya benar ya Umi Yani ya. Benar-benar ya? Itu tadi makanya saya tanya, waktu dia semasa dia memutuskan untuk menjadi guru atau seorang pendidik, itu dipelajarin nggak gitu? Ya, harusnya dipelajari ya, harusnya dipahami. Jadi kita sebagai seorang pendidik ya, sebelum berkecimpungan di dalam dunia pendidikan Umi Yani, kita harus pahami dulu apa yang mau kita ajarkan. Kadang kan Umi, ada juga yang kita ngambil pendidikan tuh karena orang tua kita. Makanya itu tidak mendalami nih ya jadinya ya. Terus itu nggak boleh ya, sesuai dengan kita aja gitu. Sebenarnya Umi Yani, apapun pilihan kita untuk kedepannya atau ke masa depannya, memang pendidikan itu adalah poin nomor satu, poin penting. Kita bisa lihat cara atau pola berpikir seseorang itu dari pendidikannya dan juga dari lapangannya, otomatis dari lingkungannya juga ya. Ibarat kata kita, mohon maaf ini kita bukan menjengkali ya orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak di atas kita atau tidak sampai semestinya ya, atau kita bilang tidak sampai sarjana, itu pasti akan ada perbedaan pola pikir Umi Yani. Nah, ibarat kata kita seorang sarjana berkomunikasi dengan orang yang lulusan SD. Nah, itu pasti akan terjadi sesuatu perbedaan pola pikir, dan itulah yang akan membuat keributan atau permasalahan. Kenapa? Karena di saat kita berbicara tuh tidak ada kenyambungan gitu. Yang satu pola berpikirnya seperti ini, yang satu pola pikirnya belum nyampe gitu. Jadi akhirnya terjadi ketidaknyambungan, dan itu yang membuat ketidaknyamanan untuk berkomunikasi. Menurut Umi, faktor dari keluarga itu penting nggak untuk kita pendidikan, untuk pendidikan ini? Oh ya, kalau menurut saya faktor keluarga itu sangat penting ya dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena kita juga melihat bagaimana orang tua ya menyikapi atau memberikan wawasan tentang pendidikan kepada peserta didik. Jadi saya di sini mau kasih contoh gambaran di kehidupan nyata ya Umi Yani, supaya kita paham sama-sama ya. Soalnya kan kebanyakan ini kan orang tua nih udah menitipkan anaknya nih di instansi untuk dia menuntut ilmu. Tapi 100% dia memberikan ininya sama sekolah atau instansi.
tapi di orang tua atau di rumah nggak mendukung itu gitu. Jadi kan kebanyakan seperti itu juga Umi. Tidak ada dua penerapan yang baik Iya. dari sekolah dan rumah ya. Oke. Nah, jadi Umi Yani, itulah terkadang yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Kita setiap hidup itu ya, kita memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi kenapa saya bilang setiap manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, di mana ya? Kita seorang manusia ya, atau seorang peserta didik ya, kita sendiri pun kalau misalnya kita belajar kan kita dianggap peserta didik. Iya. Peserta didik itu memiliki keluarga yang mungkin dia berbeda faktornya. Contoh, mungkin ada si A. Si A ini merupakan peserta didik yang lahir dari keluarga yang memang keluarganya itu menerapkan bidang pendidikan. Nah, ya kan? Atau si B, dengan si B yang dia terlahir ya dari keluarganya itu yang mungkin maaf katanya orang tuanya itu tidak di dalam bidang pendidikan. Kemungkinan dia cuma seorang nelayan atau seorang petani. Itu akan ada dua hal yang berbeda dari peserta didik tersebut. Nah, jadi contohnya kita memang akui ketika orang tua yang dia berkecimpungan di dunia pendidikan itu, dia pasti akan lebih menerapkan pembelajaran ke anaknya, sehingga pola berpikir anak, analisa anak itu lebih cepat. Contoh misalnya Umi Yani, kalau misalnya kita seorang guru ya memberikan pemahaman, ada pertanyaan dari seorang murid. Contoh, Umi berikanlah contoh bagaimana sih bagaimana sih warna hitam itu misalnya. Nah, kalau orang yang lahir dari latar belakang yang mungkin pendidikannya sudah baik dari segi orang tuanya, kita bisa mampu mengajak dia untuk menganalisa. Contohnya, kalau kamu ingin tahu warna hitam itu bagaimana, kamu boleh lihat langit di malam hari. Kemudian dia akan tunggu langit itu malam dan dia lihat, oh seperti itu warna hitam. Nah, tapi kita tidak bisa terapkan metode itu kepada anak yang mungkin lahir dari orang tua yang petani ya. Analisanya pasti kenapa? Karena dia tidak membutuhi atau dia tidak mencukupi segala kebutuhan pendidikan dari informalnya. Jadi itulah tugas guru tadi itu ya. Jadi cukup memang menarik ya teman-teman ya. Jadi memang ya Umi Yani, ketika mungkin ada orang tua yang mungkin selalu memberikan kepercayaan yang lebih kepada pihak sekolah untuk mendidik atau membentuk anaknya ya. Nah, ketika kita pahami juga orang tua itu mungkin dari secara kemampuan pendidikannya juga kurang ya. Nah, jadi kita ya bisa meminta peralihan bantuannya itu bukan dari segi pendidikan. Kemungkinan kita bisa membantu dari segi mengingatkan anak kita untuk belajar ya. Kemudian mengawasi pola perkembangan anak kita, mengawasi aktivitas anak kita. Pokoknya dari segi-segi pengingat itu bisa kita terapkan kepada orang tua yang mungkin di dalam bidang pendidikan itu kurang ya. Jadi orang tua pun jangan berpikir ibu kan nggak bisa ini, ibu kan nggak pernah sekolah, ibu kan dulu sekolahnya. Jangan pernah berpikir ketika seorang orang tua itu tidak mendapatkan pendidikan secara baik kemudian lepas tangan, tidak. Karena seperti tadi yang saya sampaikan Umi Yani, pendidikan itu bukan hanya secara formal saja, tapi pendidikan itu ada 3. Ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Di mana pendidikan formal itu didapatkan dari bangku sekolah, informal itu dari keluarga sendiri, dan non formal itulah bisa dari bimbingan privat ya atau sanggar. Nah, seperti itu Umi Yani. Udah semua belum tuh ya Umi ya yang kita paparkan tadi itu ya untuk penjelasannya. Sebenarnya kalau membicarakan tentang pendidikan tuh nggak ada habisnya Umi ya. Panjang ya Umi ya. Karena udah banyak lagi dari metode lain. Aduh, bener. cukup rumit teman-teman. Karena pendidikan itu bukan hanya sebatas seperti sekolah, tidak, tapi pendidikan dalam manajemen, pendidikan dalam kewirausahaan ya, pendidikan dalam keterampilan kreativitas tuh banyak terapannya. Tapi intinya di sini saya mengajak semuanya untuk memahami pendidikan terlebih dahulu sebelum kita memberikan pendidikan kepada peserta didik kita. Kalau di sekolah kita ini gimana Mi? Dari segi pendidikannya? Kalau menurut saya SDM guru-guru atau tenaga pendidikan di sekolah kita ini sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus dilihat dari secara administrasinya ya, dilihat dari ijazahnya juga dilihat dari guru-guru kita hebat-hebat juga ya Umi ya. Yang dilalui itu sangat-sangat bagus secara SDM. Cuman memang ya kita itu bisa melakukan itu karena suatu hal yang dibiasakan. Nah, jadi kemungkinan kita sebagai tenaga pendidik itu jangan merasa puas. Kita harus
harus terus belajar. Bahkan saya pun sendiri yang mungkin ya di sini saya sudah mendapatkan gelar magister pendidikan itu, saya juga masih ingin belajar lagi untuk memahami bagaimana pendidikan itu sendiri. Haus ilmu ya, Umi, haus ya? ilmu, kita harus haus ilmu. Kita nggak boleh puas dan merasa sombong atas apa yang kita punya dalam diri kita gitu. Oke. Buat teman-teman ada yang mau ditanya boleh, nanti boleh langsung aja ke channel kita ya di YouTube kita, nanti kita bakal jawab di situ di sesi kita nanti di sosial media kita. Jadi cukup sekian ya Umi ya kalau untuk pembahasan hari ini ya Umi ya. Untuk saat ini cukup sekian ya dari saya ya. Nah, semoga bisa membawa manfaat ya atau wawasan untuk orang-orang yang lain, apalagi yang menonton YouTube ini ya, Umi ya. Jadi buat teman-teman yang mau jumpa sama Umi, sekolahnya di sini ya, di tempat kita ini ya. Dan jangan lupa juga nanti di subscribe-nya juga, di share-nya juga ya sayangnya teman-teman ya. Guys semuanya ya. Oke, kita akhirin ya untuk podcast kita hari ini, untuk materi tentang pendidikan kita yang hari ini ya. Kesimpulannya jadinya apa tadi Mi? Udah ya tadi ya. Kesimpulannya ya intinya pendidikan itu sangat penting bagi kita ya. Kesimpulannya intinya pendidikan itu sangat penting bagi kita, dan kita pun siapapun kita, mau itu tenaga pendidik sekalipun, kita memang harus terus belajar dalam luar lingkup pendidikan ya. Super banget ya. Jadi banget ya. Banget ya. Banget ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah lihat hari ini podcast kita. Kita akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di season dengan judul yang lebih menarik ya. Bye bye. See you again.